wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebecca Alvania. Saya Sri Nurhalita. Saya Dias. Saya Mutrisky Alvarel. Saya Jaki Padilla. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang blok 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional. Aspek kewilayahan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain: pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Dua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara Asia, daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer. Pertama, ada ancaman di bidang militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus dikembangkan. Hingga aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara, yaitu pembajakan atau perompakan, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, amunisi, bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Batas pergaulan antara bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. B. Ancaman di bidang Ipelok Sok Buhatkap. 1. Ancaman di bidang ideologi. Akibat dari penolakan tersebut tentu saja pengaruh dari negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan rekanan politik. Provokasi atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali yang berasal dari luar negeri. Ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri sebagai bentuk ancaman politik. Separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. 4. Ancaman sosial budaya. Ancaman sosial budaya dapat dibedakan atas, dari, dalam, dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan dan kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Timbulnya permasalahan seperti permanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, di antaranya adalah sebagai berikut. A. Mulainya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. B. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai kehidupan tertinggi. C. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain. C. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas, rela, tanpa tekanan dari luar, untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Jika rakyat Indonesia yang sudah tidak memiliki kesadaran bangsa dan bernegara, makna ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional
antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Sekian